Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi wa tabi'in as-salihin wa ala waliyullah subhanahu wa ta'ala wa ila rabbil muhammadi wa sallallahu alaihi wa sallam وإلى المكروه والمستقيم والتي ستر إلى المقابل وإلى محمد من المسلمين ووصيك الله من المؤمنات وسع في قرية جزاء النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وارحمهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله مالك الإمام الحمد لله مالك الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah orang sadayana tiasa diberikan umur panjang, kesehatan lahir dan batin yang alhamdulillah meskipun cuaca mendung, cuaca hujan, tetapi kita dapat diberikan oleh Allah izin untuk bisa hadir pada pengajian Selasa sore ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan orang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, para nabi dan nabi salihin, benar-benar orang sadayana. Semoga orang sadayana digolongkan menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun cuaca mendung, tetapi jangan sampai hati kita terpengaruh. Mau mendung, mau hujan, mau kaya, mau miskin, mau bahagia, mau sedih, sebenarnya semuanya itu adalah yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Mau hujan, mendung, itu semua adalah makhluknya Gusti Allah. Mendung, hujan, itu semua makhluknya Gusti Allah, yang artinya yang menciptakan mendung itu ya Gusti Allah. Hati jangan sampai terbawa mendung, jangan sampai alamnya mendung, hatinya ikut-ikutan mendung. Bagaimana tidak mendung manakala rezeki sedang diberikan seret oleh Allah? Bagaimana hati tidak mendung manakala kesehatan diberikan terganggu oleh Allah? Manakala hati tidak sesuai, maka hati ikut-ikutan mendung. Itu adalah perilaku hati yang masih tersesat dari Allah. Orang yang sudah diberikan pancaran makrifat Allah,
baik hujan, mendung, caang, gelap itu apa? Poe, mau bahagia, mau sedih, mau punya uang, mau sedikit uang, kaya maupun miskin, hati tetap sibuk melihat Allahnya. Karena semua makhluk yang didatangkan tadi itu sejatinya fana. Kekayaan yang engkau miliki itu adalah fana. Kemiskinan yang engkau miliki pun itu fana. Kesehatan yang engkau miliki itu pun fana. Sakit yang kita miliki pun itu fana. Fana itu artinya tidak sesungguhnya nyata. Karena sesungguhnya yang nyata itu hanya satu, yaitu hidup, itu Allah. Maka hati ini harus selalu sadar, jika Allah menempatkan hati ini di dalam suatu hal yang tidak engkau sukai, maka sibukkanlah hati ini terus melihat Allah yang berperan. Dagangannya lagi nggak laris, ya di situ ada Allah. Dagangannya laris banget, ya di situ ada Allah. Badan lagi sehat terus tidak pernah sakit, di situ ada Allah. Kok diberi sakit terus, nyeri tuhur, ya. Lamun manusia itu begi kolot, tidak mungkin fisik begi ngorak. Bener nggih? Jadi syukuri apa yang ada. Tidak bisa kita melawan takdir, karena takdirnya manusia atau makhluk itu tidak abadi. Takdirnya manusia atau makhluk itu tidak abadi. Dari lahir, mulai besar, dewasa masih jak-jak. Nah, sudah nanti gagah. Begi 40 nges mulai nyeri-nyeri tuhur. Ya, gigi sudah mulai berkurang. Rambut sudah mulai putih. Itu bukti kalau kita itu hanya makhluk, tidak abadi. Mulai umur 50, mulai asam uratnya kerasa. Meren sote wong orang can ngalakon. Meren sote wong orang can ngalakon dadi kolot. Erek sukan. Lamun anjok alhamdulillah, encan anjok ya alhamdulillah, pasrah sama Gusti Allah. Erek diberi umur panjang, alhamdulillah, manfaatkan untuk kemanfaatan umat. Jangan sampai umur panjang malah merepotkan umat. Makanya kita jangan sampai ngagogorek orang yang rajin bekerja. Biarkan saja. Meskipun dia tidak terlihat ngalim, ya, minimal tidak ngerepotin orang lain. Maka naik umur 50 nges mulai giginya tinggal 2. Itu burung kakak tua. Sigak cepot. Sekali-kali bijil cepotnya kajen ya. Umur 60 ingat, 60 itu lamun bahasa Jawa itu swidak. Sedilok maneng wayahe tindak. Nek Nabi Muhammad itu 62. Ayat nunggu ngeluyen 62 ya. Ayat 60, Masya Allah. Nek Nabi Muhammad itu 62 bu.
Semakin kadie kudu semakin eling Gusti Allah. Ya. Jangan sampai hati ini terlalaikan. Ya. Tetap hati harus selalu ingat Allah. Maka ketika pelajaran Selasa kemarin yang pertama masih ingat Allahu Ahad itu letaknya di mana? Zat, sifat, asma, af'al. Masih ingat nggih? Poho. Mas Vicky, ibu-ibu diberek materi yang kajen, sengaja tak jejel-jejelin. Memang kalau nggak dirangsang seperti ini tidak berpikir ya, tidak hidup. Ya. Maka dipaksa biar hidup hatinya. Zat, sifat, asma, af'al. Zat, bahwa semua zat di alam semesta ini sejatinya yang memiliki adalah Gusti Allah. Semua sifat yang miliki pun Gusti Allah. Semua af'al perbuatan yang miliki Gusti Allah. Semua asma di alam semesta ini pun yang miliki Gusti Allah. Itulah qul huwallahu ahad. Kalau sudah qul huwallahu ahad, Allahus shomad. Banyak manusia yang lalai terhadap Allah. Manakala kepepet hidupnya meminta kepada selain Allah. Ada yang sampai rela-rela ke Gunung Padang. Ke Gunung Padang ngapain, Bu? Neangan jukut ngalak opan. Kajen lamun ngalak opan mah. Banyak orang yang sudah lupa bahwa minta tolong itu hanya kepada Allah, hati. Meskipun secara zahir kita mendatangi dokter, minta tolong ke dokter, ke bidan, ke mantri, tetapi hati mengatakan saya minta tolongnya kepada Gusti Allah. Tetapi tidak, kebanyakan yang pergi ke dokter, ke bidan, ke mantri, lupa Allahnya. Seolah-olah sang pemberi sembuh itu manusia. Maka tidak ada bedanya, ke dokter pun bisa terhukumi musyrik manakala hati tidak menyatakan bahwa saya ini minta tolong kesembuhan hanya kepada Gusti Allah. Berarti saya ke dokter pun karena digiring oleh Allah, yang nantinya akan diobati oleh Allah melalui lantaran lamun cek Sundana teh dokter cuman jadi cukang lantaran. Di situ letak hati. Jangan sampai hati menggantungkan bahwa kesembuhan itu datangnya dari dokter, kesembuhan itu datangnya dari bidan atau mantri. Tetapi hati mengatakan Allah yang berperan. Coba kalau Pak Dokter enggak diberikan hidup oleh oleh Allah, bisa memberikan obat? Enggak ya? Enggak. Kalau manusia tidak diberikan hidup oleh Allah, bisa datang ke dokter? Tidak. Berarti semua yang maha berkuasa yaitu Allah Subhanahu. Sebentar lagi mulut. Nanti malam ada rapat nggih. Rapat sekadus. Tapi lain sekadus rapat dia untuk perwakilan.
Ya, minta doa restu dukungannya ke ibu-ibu. Semoga apa yang diprogramkan dan dibahas nanti malam mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga punya program. Nah, kapan-kapan kita rembukan. Katanya mau ke Tasik ya, ke Panjalu atau ke Pamijahan sepaket. Kata Mang Olis 19 orang satu bis itu 3 juta ya. Berarti masing-masing sekitar 160-an. Terus berarti 2 tempat. Tapi saya juga nyoba nyari di Facebook ya. Ada yang 35 orang, satu bis itu 35 orang, itu 4 juta. Berarti hampir 120.000. Ada yang 50 isi 50 itu 6,5 juta, hampir 130.000 berarti. Nek menurut hemat saya, bagi yang seperti apa nanti kita rembukan, yeah. Kita rembuk, enaknya bagaimana? Kalau memang mau niat, ya ayo diniati, dipesan, terus nanti nabung. Ya. Insya Allah makan ya nggak usah jajan ya, bawa bekal. Sing penting naik bis, masuk wis termasuk ya kan, terus balik dengan hati yang bahagia. Tanggalnya encan dirembuk. Nek bisa sih mulut. Nek bisa sebelum 12 mulut. Awal, tapi nek pengen akhir ya nggak apa-apa, akhir aja. Atau mau gimana? Akhir. Ya. Silakan mulai dibuka pendaftaran. Ya. Yang mau ikut, silahkan daftar. Ya. Nanti ibu-ibu yang gini, kan harga 120 ya sekitaran ya, atau 150 ya. Ibu-ibu yang kira-kira belum ada rezeki, nanti kita subsidi. Nah, kalau bisa seperti itu. Contoh, yang ikut tetapi tidak memiliki tabungan, nanti ngomong ke panitia ya. Nanti ibaratnya kita berikan subsidi. Jadi yang mampu ikut mensubsidi. Contoh kayak Bu Dayat atau Mas Vicky, itu jangan cuma untuk 1 orang 2 orang ya. Minimal mensubsidi 1 orang lagi gitu. Ya. Gitu Mbak ya. Ya, itu hitung sedekah ya. Jadi tak harapkan semuanya ikut ya. Tak harapkan tidak ada yang ketriwal. Nanti kalau Mas saya bogana 50 kajen ya. Nanti kurangnya disubsidi. Nanti kan di data ya. Semisal indeng wasdum dari 120 ayakna 50.000. Nah, nanti mau disubsidi sama Mas Vicky katakanlah. Jadi diharapkan sing tidak terganggu masalah kesehatan bisa ikut ya. Tetapi yang mabukan parah itu ya nggak bisa maksa nggih. Nah, tolong ibu-ibu kira-kira gimana, setuju nggak? Nek setuju mau tak pesenkan tanggalnya nanti manut ya setelah tanggal 12 lah. Sing jelas harinya nek ora Sabtu ya Minggu. Ya, kalau nggak Sabtu Minggu. Itu Mas, kalau yang mau minat tolong bilang sama makulis. Uangnya bisa nyicil ke makulis. Ya, gitu Mas saya. Jadi langsung aja kita tentukan nggih. Wes, kira-kira satu dulu. Setuju nggak kita ngadakan ziarah ke Panjalu dan Pamijahan? Setuju nggih? Terus yang kedua, berarti bendahara kita tunjuk Mang Olis nggih, setuju nggih? Nggih. Informasi tadi saya survei seperti itu. Satu bis itu ada 35.
Ya. Ada yang 59 atau 50. Maksimal 150.000 lah, nggak lebih dari itu. 120 wis boleh ya. Wes, hitung-hitung seumur hidup sekali atau setahun sekali ya. Hayanglah orang teh membahagiakan ya hati ya. Kenapa seket bisi bapak-bapak nak hayang melu. Kalau enggak saya pesen yang 35, bis 35, bis yang isi 35. Lo bating. Mas, saya mau tanya, itu supirnya siapa Mas? Itu agen travel. Udah ada tour and travel. Wis sepaket. Wis sepaket. Takut kok kenapa? Hah? Kalau nggak kenapa takut? Kenapa takut? Takut Pak, itu kan lokasi pembicaraan Mas lupa lihat. Oh, iya sih, arep golek sing kenal juga gak apa-apa, saya juga nggak maksa. Tapi kan itu udah profesional gitu kan. Sudah tour and travel terkenal. Ya kan. Gini dulu. Untuk awal daftar dulu aja ya. Nanti kan dari situ bisa kita lihat situasi ya. Contoh, pelaksanakan masih sebulan setengah lagi. Nah, semisal gini, semisal budaya daftar, saya mau sama suami, sama anak, berarti 3. Oke 3. Nanti budaya mau bayar 3 orang apa untuk 4 orang gitu. 3 orang dulu katakanlah oke. Terus nanti ada indeng wastum ikut. Tapi bogana cuman kemungkinan 50.000 kajen ngomong baik ku nu daftar ya. Nanti kita carikan solusi, paham nggih? Mas Vicky, saya kalau mau 1 seket keberatan saya bisanya 50 mentok-mentok banget gitu. Kajen, jangan menjadi masalah ya. Di sana pun yang penting makan bawa rumah, pulang nggak bawa oleh pun jangan jadi masalah. Yang penting bisa ziarah, paham nggih? Kok bature pada beli oleh-oleh, jangan sedih ya. Jangan sedih, jangan terbebani ya. Sing penting keguyup rukunan, persatuan. Syukur-syukur bapaknya diajak ya. Nah gitu. Jadi pas daftar sekali ngomong saya sanggup penuh. Katakanlah kita patok dulu 150 ya. 150 ya. Saya bisa 100 ya enggak, tulis nanti sama oleh 100 kesanggupan gitu loh. Kesanggupan 100, kesanggupan 150. Nah, monggo pendaftaran dimulai hari ini ya. Itu yang di luar bufnya kehujanan enggak? Hah? Baik kehujanan atau enggak maksudnya? Karunya. Sika penjaga pintu. Dah, intinya ibu-ibu dah segitu sementara gitu dulu ya Bu ya. Silahkan nanya ke Bapak Nak ya. Jadi Bapak Nak ikut melu alhamdulillah. Kalau mau ibu-ibu nyatok ya nggak masalah gitu ya. Nanti mau kumpul berapa orang tergantung nanti kan. Opsinya itu. Dah, intinya itu. Selanjutnya pendaftaran dibuka mulai hari ini. Tak tunggu sampai seminggu. Karena harus pesen bis ya. Seminggu berarti sampai Selasa depan nges fix ya nama. Nges nyimpul sahawenu erek ikut ya. Mas Vicky, saya mau ikut tapi nggak punya uang. Ngomong aja ya, tetap daftar, bilang saya nggak mampu Mas Vicky ya. Kalau memang benar-benar nggak mampu, nanti kita carikan solusi. Paham nggih? Contoh Bu siapa? Bu Juedi. Mas Vicky orang teh hayang banget, tapi budak can ngirim ya, kajen. Sementing daftar heula ya, nanti kita carikan solusi gitu nggih. Nah, wong ibaratnya ini untuk melatih orang yang kaya ingat kepada yang kurang mampu, paham nggih? Ya. Lanjut Bu, masalah pengajian. Berarti
pendaftaran paling lambat Selasa pendaftaran paling lambat Selasa depan pas pengajian. Ya, setuju nggih? Ya. Kembali saya ulangi lagi, ibu-ibu, ayo orang sadayana mensukseskan rencana orang untuk ziarah. Tujuan utamanya apa? Tujuan ziarah adalah secara hakikat mencari ridhonya Gusti Allah. Secara syariatnya yaitu menumbuhkan keimanan dan takwa dan semangat dalam berislam. Ya. Menumbuhkan semangat. Orang teh pepejeh pesen. Kita bangun contoh ziarah yang diridhoi oleh Allah. Pertama, yang namanya ziarah itu artinya adalah mendatangi makom orang yang ahli kubur yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal perlu diyakini bahwa ruhnya itu tidak cicing di kuburan itu. Ya. Bisa dipahami nggih? Contoh, kita datang ke kuburan situ. Itu yang di situ cuma jasad, cuma dohirnya. Ruh atau jiwanya orang yang sudah meninggal itu di alam barzah, alam yang sejen, alam yang berbeda. Berarti bukan cicing di kuburan eta. Lamun ayat nu cicing di situ berarti itu jin, ya. Karena jin itu bisa dimanapun, ya. Sama kalau kita ziarah ke orang yang soleh. Kalau di Pamijahan itu siapa yang didatangi? Saya nggak paham. Budaya tahu nggak? Di Pamijahan itu siapa yang didatangi? Ziarah ke siapa? Syekh Abdul Muhyi. Syekh Abdul Muhyi meskipun kuburannya di situ, tetapi ruhnya tidak di situ. Ya, dipercayai nggih satu itu ya, biar kita tidak tersesat. Ya. Kalau hati mempercayai Syekh Abdul Muhyi cicing di situ, ruhnya nanti muaranya kita minta ke ahli kubur, itu dilarang dalam Islam. Karena apa? Orang yang sudah meninggal ruhnya di alam barzah. Selanjutnya kita datang ke sana itu kalau mau tawasulan, ya, mau zikir, tahlil, yasin, itu semata-mata untuk mendoakan orang atau aulia yang ada di yang meninggal. Kalau di situ Syekh Abdul Muhyi, tadi Syekh Abdul Muhyi, bukan berarti meminta. Ya. Ingat bahwa meminta itu langsung aja sama Allah, ya, langsung, ya. Artinya setelah kita tawasulan, terus kita berdoa, ya Allah, berilah sugih, berilah bojo sing nambah, ya, nambah ayune, nambah solehnya, maksudnya. Itu nggak masalah, paham nggih? Ya. Punten pepejeh ulah sampai nitip, punten Pak Juru Kunci, orang teh nitip pang nembungken, pang mintaken ke ahli kubur sing bisa kia. Nah, itu menurut saya kurang pas, nggih. Itu keyakinan saya, ya. Saya tidak memaksakan ke jenengan. Kok jenengan masih mempercayai? Saya masih percaya gini, nggak masalah. Ya. Ke juru kunci itu adalah untuk kita kulon wun. Cek Sundana teh kulon wun itu apa ya? Permisi, ya. Permisi orang teh hayang ziarah, ya. Hayang ziarah, terus kemudian
hayang ngadoaken. Dengan lantaran kita mendoakan orang yang sudah meninggal, yaitu orang yang kekasih Allah tadi, maka harapannya kita tujuannya yaitu mencari ridhonya Gusti Allah. Kalau mau minta, tinggal angkat tangan berdoa, ya Allah berilah hamba sugih, dagangan sing laris, orang masalah. Yang penting minta langsung sama Gusti Allah. Tujuannya kepada hidup yang menguasai alam semesta, yaitu Allah. Ya. Jangan sekali-kali minta kepada makhluk. Allahu Somad, Allah tempat meminta. Nah, ziarah besok itu orang dalam rangka mempraktekkan Allahu Somad, Allah tempat bergantung. Prakteknya nanti godaannya besar, Bu. Ya. Ingat-ingat kata-kata saya. Pas ke sana itu godaannya besar. Nyampe sana bisa jadi nafsu membisiki, aing teh hayang apa? Mintanya ke selain Allah. Ya. Seolah-olah yang meninggal itu bisa memintakan kepada Allah. Ya. Sing bener, tawasul itu yang benar adalah dengan cara menyebut namanya saja, itu boleh, menyebut kebaikannya. Ya, tetapi hanya untuk tawasul, bukan meminta. Ya. Contoh kayak Babung Darno di sini menyebut, itu nggak masalah, karena beliau itu menyebut dalam rangka syariat secara akhlak kepada aulia. Ya. Mintanya tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham nggih? Ya. Terus kemudian ketika kita ke sana, tolong apapun yang dihadapkan Allah, bisa jadi di antara kita semua ada yang diperlihatkan hal gaib. Pesan saya satu, bisa jadi ada yang kebuka gaibnya dibukakan sing macam-macam. Ingat, itu semua adalah ujian, godaan. Jangan engkau tersilokan. Contoh tiba-tiba ada bisikan, Fik, mana hayang sugih? Nah, akhirnya nyambung nafsu, gampang. Singgal wae sebut, iya, tinggal lamun bisa di rumah amalkan iya. Nah, itu ya bisikan sih gitu. Itu adalah ujian. Ya. Apapun, mungkin ada yang mewujudkan leluhur kita atau yang mengaku mungkin ulama di situ, ya, hati-hati. Itu semua adalah ujian yang didatangkan Gusti Allah. Hati bagaimana? Tetap fokus melihat hidup Allah yang berperan. Oh, yang mendatangkan bisikan ini adalah Gusti Allah. Kalau ini arahnya nafsu, tidak saya turuti. Cirinya gampang. Kalau mengajarkan intinya ke arah duniawi, itu berarti nafsu. Tetapi kalau mengajarkan hati untuk ketemu Allah, berarti itu Allah. Berarti ibu-ibu tujuannya diralat. Siapa yang pengen ziarah karena pengen minta sugih, tolong diralat, eman-eman. Ya. Karena tujuan kita ke sana mengharap ridhonya Gusti Allah. Dari rumah diyakini, oh saya bisa datang ini karena digerakkan oleh Allah. Bis ini bisa berjalan karena digerakkan Allah. Saya berziarah pun dalam rangka mengingat Gusti Allah. Jangan terpaku oleh makhluk, ya. Makhluk. Jangan terpaku oleh bujuk rayunya makhluk. Karena di sana itu bisa jadi kuat, Bu. Bisikan-bisikan itu kuat. Ya. Dan nanti akan muncul bisa jadi ujian-ujian kecil. Ya. Contoh, ada yang kehilangan sendal, itu hal biasa. Ya. Karena pengalaman kalau kita perjalanan itu dalam rangka perjalanan ilmu, bukan perjalanan nafsu, itu ujian akan ada. Ya. Tidak semulus perjalanan nafsu. Kalau perjalanan nafsu, aing kad itu hayang sugih, itu nanti mulus, tidak ada ilmu. Tetapi kalau perjalanan kita ilmu, itu ada ujian-ujian kecil. Contoh mungkin kehilangan sendal, mungkin tiba-tiba rada lemes badan, itu hal biasa.
itu engkau harus melihat Allahnya. Paham nggih pesan saya nggih? Ya. Itu hanya untuk membukakan hati kita. Membukakan hati kita untuk bisa semakin kenal Allah. Ya. Jangan kaget, jangan heran. Ya. Jangan takut ya, karena semua itu sing berperan Gusti Allah. Yes. Bahkan bisa jadi saat panjenengan nanti cerita ke bapaknya itu sudah mulai ujian dari saat ini. Ya. Niatnya bagus ibu-ibu, minta izin ke suami nyarita, ternyata suami tidak mengizinkan. Itu ujian, Bu. Ujiannya mulai dari sekarang. Manakala suami tidak mengizinkan, tolong jangan memaksakan diri. Paham nggih? Karena apa? Ridhonya suami adalah ridhonya Gusti Allah. Berarti kalau suami nggak mengizinkan, berarti Allah nggak meridhoi. Bisa jadi engkau nggak jadi berangkat, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Maka setelah ini ayat strategina, lamun hayang nyarita ke bapakna, jangan pas kondisi capek siji. Jangan pas kelihatan bapakna lagi stres, lagi banyak pikiran, mesti ditolak. Ya, paham nggih? Lamun bisa diberek heula. Diberek heula. Kakara pas nangkara kecapean ngomong. Loh, karena apa? Lamun geus diberek suami itu semakin sayang, Bu. Bener. Pengalaman saya lamun geus diberek itu semakin sayang. Ya. Lamun teu ibu-ibu masak sing wenah ya, sing enak ya. Kakara ngenah Pak makanannya, alhamdulillah hebat nih Ibu. Iya Pak punten. Iya mah aya program ya. Lamun disetujui syukur, lamun ente ya ente nanaon. Ibu mah manut ku bapak. Lamun aya kelonggaran ya semoga dikabulkan. Naon di mah hayang kawin deui apa ente. Kieu Pak gitu kan. Iya rencanana bapak-bapak jeung ibu-ibu dibatakan bareng-bareng ziarah mencari ridhonya Allah ke Pamijahan dan Panjalu. Woi, gratis membayar. Lamun bisa sambayar. Tapi cek Mas Vicky, lamun bapak ente biaya segitu berat, cek Mas Vicky semampuna ya. Nggih dicarikan solusi ya. Tapi lamun pisan teh ya sing penuh gitu ya. Wong kadelek boga motor, kadelek boga sawah nu lega, mah heueuh ngaku teu boga duit gitu kan. Hah? Lamun teu boga sawah, biasana boga kebon. Sing teu boga sawah jangan menganggap enggak boga sawah itu sesuatu yang ini. Saya pun juga tidak punya sawah. Saya pun juga enggak punya sawah, enggak punya kebun. Tolong ibu-ibu pesen saya sing pinter ngomong ke bapakna ya. Sing pinter. Dikumbali heula. Tadi lamun bisa diberek heula. Hah? Kuma-kuma? Ngani ya. Orang bingung jawabna. Masa arek ditayangkeun. Wes. Gitu Ibu ya. Pesan saya jangan sampai menjadikan masalah di dalam keluarga. Ya. Bu, ulah sampai jadi masalah di keluarga.
Contoh, lamun bapaknya menyetujui, ibunya jangan ngeyel. Setuju nggih? Nggih. Tetapi lamun bapaknya menyetujui ya sing diajak sekalian ya. Anaknya diajak nggak apa-apa, sing penting daek mangku. Lamun masih letik ya. Nah, itu intinya pada pengajian sore ini kita musyawarah sebenarnya. Kenapa harus dimusyawarahkan segera? Karena ini harus segera dipesan ya. Nek menurut hemat saya makanan itu bawa dari rumah ya Bu ya. Bawa sendiri-sendiri. Nanti di sana dibrukkan bareng-bareng. Hah? Ayak nu bawa daging kebo. Ayak nu bawa daging embek ya. Ayak nu bawa daging ayam masih letik alias telur. Kajen, mungkin saling berbagi ya. Biasanya berangkat malam pulang malam paling ya. Atau gimana biasanya? Saya belum pernah. Sehari nggih. Tas isak balik deui tas isak. Iya. Ya, wis. Ya cukup lah menurut saya. Kan Ciamis sama itu kan sejalur ya. Cukup menurut saya mah. Cukup. Ya. Di Panjalu itu. Berarti ke Panjalu gimana? Jaraknya? Oh gitu. Nggak harus mulut sapar mulut setelah mulut apa ya? Hah? Pada mulut cari yang sepi nggak masalah. Iya. Berarti cari sawal mulut aja, ya. Nggak fanatik waktu. Berarti mending sawal mulut ya. Hah? Ini Bu, nek mulut itu kan padat. Kurang resiko ketabrak, resiko barang hilang ya kan. Resiko ngeskolot. Nyari yang sepi berarti sawal mulut. Lumayan buat nabung sesuai ya kan ya. 2 bulan. Hah?